Enggak, yang mendingan ganti orang daripada berantem. Ini pasti buat saya karena gue lagi bete sama Oksa sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terus bagaimana, bisakah kita mulai acaranya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan, Bu. Baik. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang Ibu. Yang, Bu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di virtual Zoom ini dengan agenda prasosialisasi akreditasi di wilayah Jakarta Selatan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Banpe Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Banpe DKI Jakarta, para kasih, PAUD, dan Dikmas di wilayah Jakarta Selatan, teman-teman asesor, juga para kepala sekolah atau operator yang mewakili di satuan pendidikan yang terundang saat ini. Terima kasih telah berkenan hadir memenuhi undangan kami di siang hari ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pembina PAUD di wilayah Jakarta Selatan, kami berenam mohon izin untuk ikut mendampingi para calon asesi guna mengisi PPA di Sispena dalam beberapa waktu ke depan nanti. Selanjutnya, kami akan segera membacakan susunan acara agar kita tidak berlama-lama di pembukaan ini. Susunan acaranya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya, kedua doa, ketiga arahan dan penguatan oleh Ketua Banpe DKI Jakarta, keempat penyampaian materi instrumen 8 standar, 5 tutorial pengisian Sispena, 6 teknis pendampingan, 7 tanya jawab, lalu kita tutup acaranya mudah-mudahan insya Allah. Baik, demikian kami sampaikan, mengucapkan terima kasih, selamat mendengarkan dan menyimak agenda ini, acara ini yang akan dipandu oleh Ibu Eni. Kepadanya kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aida. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita dipertemukan di ruang Zoom untuk melakukan prasoslog ya dari kegiatan kita di 2023. Sebelumnya saya mau menyapa, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hingga saat ini kita masih diberikan napas kehidupan, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kebahagiaan, dan diberikan kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu semua. Kepada yang terhormat, Ketua Banpe DKI, Ibu Eva Yasmin, dan Sekretaris Banpe DKI, Ibu Rita Rosmala, para kasih PAUD dan Dikmat wilayah Jakarta Selatan ya, ada Pak Rudi, Pak Teguh, Bu Ernita, kemudian para pengawas TK dan penilai PAUD Dikmas, yang terima kasih ya, yang tentu saja sekali yang hadir. Terima kasih apresiasinya, dukungannya. Kemudian teman-teman anggota BAN PDKI, sekretariat, dan tentu saja teman-teman asesor yang sudah siap mendampingi teman-teman asesi untuk memulai melakukan kegiatan akreditasi.
Kemudian para pimpinan satuan pendidikan TK, KB, TP, dan SPS se-Jakarta Selatan. Sebelum kita mulai, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Aida, bahwa agenda kita pertama adalah akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada sekretariat, kita sejenak. Kepala saya aja ya nggak bisa dengar suaranya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih, Mas Dinil. Kemudian selanjutnya adalah kita buka dengan doa pada Bapak Uja. Kami persilakan Pak untuk Baik. pimpin doa. Terima kasih Bu Eni. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Bagus, Pak. Mohon izin Bapak Ibu, saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing, dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara prasosialisasi akreditasi di wilayah 1 dan 2 Jakarta Selatan hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi hari ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, segarkanlah pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau Maha Mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami, maka dari itu kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon ampun dan pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uja. Semoga doa-doa baiknya dapat kita rasakan, kita diberikan kesehatan dan kekuatan, begitu ya Pak Uja ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah arahan dan penguatan oleh Ketua BAN PDKI kepada Ibu Eva Yasmin. Kami persilakan Bu. Suaranya Bu, suaranya belum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ini, siang ini ya berarti ya. Alhamdulillah kita semua dalam sehat. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Ada Ibu Ernita ada hadir hari ini? Ada
Ada. Maaf ya Bu, nggak terlihat berarti. Ya, terima kasih banyak kehadiran Ibu Ernita mendampingi kami dalam kegiatan prasosialisasi ya di wilayah Jakarta Selatan ini ya, karena terbagi dua. Ini berarti Jakarta Selatan berapa nih Bu Ernita? Aku selalu Ini gabung Bu, Selatan 1 dan digabung ya? 2. Oh digabung, oke. Iya Bu. Tapi Selatan 2. Tapi kita ada 2 sesi berarti ya, nanti ada lagi ya? Ya. Tidak Bu, Satu Bu, kali ini saja. satu Bu Eva, satu Oh sesi. gitu, karena tadi kok aku dikasih tahu sama Ayurita 2 sesi, jam 1 dan jam 3. Berarti kita gabung ya, Alhamdulillah. Berarti Bu Ernita terima kasih banyak sudah nemenin kita nih, berarti sampai dengan selesai ya Bu Ernita ya. Nah kemudian ya, terima kasih banyak juga kepada teman-teman pengawas, penilik yang juga sudah berjibaku mengumpulkan teman-teman ASESI untuk hadir di siang ini. Terima kasih yang pasti teman-teman asesor yang nanti kelak akan mendampingi teman-teman ASESI ya di dalam kegiatan kita ke depan nanti. Nah, kemudian seperti biasa, terima kasih juga untuk sekretariat dan teman-teman anggota BANPE yang hadir menemani juga dalam kegiatan kita siang ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita bisa lancar kegiatannya. Baik, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita ini adalah sebenarnya kegiatan colongan berarti ya. Sebenarnya ini kegiatan yang kita lakukan untuk mengantisipasi nanti teman-teman dalam pemahamannya terhadap pengisian Sispena agar waktunya tidak terburu-buru begitu ya. Karena kalau dari jadwalnya sebenarnya soslok kita itu nanti akan dimulai di bulan mungkin di akhir Maret ya, itu dalam rencana itu di akhir Maret. Nah, kalau kita melakukannya baru di akhir Maret, kemudian kita baru melakukan penjelasan tentang Sispena di saat itu, sementara kita juga nanti di dalam waktu dekat kita juga harus melakukan visitasi begitu ya. Nanti seperti pengalaman-pengalaman yang lalu, teman-teman itu akan menjadi semua serba mendadak, serba ketakutan, serba nggak enak lah pokoknya ya, sehingga akhirnya kami membuat terobosan yang lebih mendekatkan kami dengan ASESI, gitu juga menjalin kerjasama yang lebih erat lagi dengan Bapak dan Ibu pengawas penilik ya Bu Ernita. Jadi kami melakukan ini di awal sebelum keluar jadwal langsung untuk kegiatan sosialisasi. Nah, kenapa kita saat ini fokusnya kepada Sispena saja dulu, begitu ya? Kalau Sispena itu kan sebenarnya adalah hal-hal yang terkait dengan pengisian atau upload di dalam aplikasi untuk pendaftaran akreditasi. Nah, di situ ada 8 standar yang harus kita upload, yang harusnya sebenarnya kalau kita melakukan itu dalam kegiatan sehari-hari, sebenarnya itu adalah suatu hal yang biasa ya. Artinya kita tidak perlu menyiapkan sesuatu hal yang baru dan kemudian menjadi panik dan kemudian menjadi takut karena saya nggak punya ini, nggak punya itu, segala macam. Nah, justru kalau rasanya saat ini nggak punya, saat ini nggak ada, itu dibuat. Jadi justru ini adalah waktunya teman-teman ASESI untuk melengkapi agar yang tadinya nggak ada itu menjadi ada begitu ya. Artinya kalau selama ini nggak pernah misalnya nih paling jeleknya nggak pernah buat RPP misalnya seperti itu ya. Lah ya sekarang berarti harus tahu misalnya bahwa dalam kegiatan itu kan kita harus punya rencana seperti itu ya. Apapun bentuk rencananya, yang pasti kita harus punya perencanaan dalam satu kali kegiatan, apakah itu RPPH gitu ya, ataukah itu nanti RPPM. Nah, nanti istilah-istilahnya mungkin tergantung dari bagaimana kita mau menggunakan kurikulum. Yang pasti kurikulum memang saat ini ke depan kita akan bersiap untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Namun kalau misalnya memang masih teman-teman masih belum punya kepercayaan dan masih menggunakan kurikulum 2013, sebenarnya tidak apa-apa. Cuman sebenarnya ini adalah waktu juga yang tepat untuk mulai pelan-pelan belajar
masuk ke dalam kurikulum Merdeka, begitu ya. Nah, kemudian harapannya di saat kita Prasoslok ini kita membahas tentang Sispena, harapannya kalau kita sudah selesai melakukan Sispena, upload gitu ya. Nah, kan teman-teman nanti didampingi nih sama asesor ya. Teman-teman nanti kalau kurang paham atau merasa ada yang kurang, ada yang nggak tahu, ada yang nggak ngerti, itu bisa langsung tanya kepada teman-teman asesor. Nah, kalau kita semua udah selesai, sudah beres di Sispena, harapannya pada saat nanti kita soslok luring, kita bertemunya udah bukan cerita Sispena lagi, begitu ya, tapi lebih menyiapkan kepada teman-teman untuk persiapan visitasi yang nantinya itu adalah penjabaran dari Sispena ini, begitu ya. Kalau di Sispena mungkin tadi ya ditanyanya RPP ada apa enggak, kan berarti kita tik tuh contreng ada. Nah, kemudian masukin RPP kita. Nah, pada saat visitasi RPP itu nggak ditanya lagi RPP-nya ada apa enggak begitu, tapi sesuai enggak RPP itu yang Ibu buat dengan dengan kegiatan kita sehari-hari begitu ya. Jadi kalau visitasi itu udah lebih kepada pelaksanaan penjabaran dari yang ada di Sispena. Di Sispena 8 standar. 8 standar itu ya cuman kita pilih kita ada apa enggak. Kalau ada kita upload. Nah, nanti pada saat visitasi yang kita upload itu dijabarkan di dalam kegiatan visitasi. Makanya jangan suka berpikir bahwa apa yang diupload di Sispena itu tidak sama dengan apa yang pada saat visitasi. Sama, hanya bentuknya bukan lagi dokumen-dokumen, tapi lebih kepada prakteknya seperti apa, sehari-hari seperti apa, begitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa beda, enggak ada yang beda. Dan sebenarnya kalau kita tenang dan mengerjakannya dengan senang hati gitu ya, tidak dengan deg-degan, tidak dengan pemikiran nanti kita akan kenapa, bagaimana, itu sebenarnya semua kegiatannya bukan kegiatan yang menyeramkan gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya kita pun juga melakukan terobosan ini agar Bapak Ibu juga mulai pelan-pelan berkenalan nih dengan asesor-asesor kita, walaupun mungkin nanti pada saat visitasi bukan teman-teman asesor ini yang akan visitasi, begitu ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini niatannya tujuannya memang membantu ya, membantu teman-teman dalam menyiapkan persiapan untuk proses akreditasi di tahun 2023. Tentunya pendampingan dan pembinaan untuk konten kami tetap minta tolong bantuannya dari Bapak dan Ibu pengawas dan penilik begitu ya. Itu saja dari saya. Tahun ini kan kita punya tagline bahwa akreditasi itu semudah senyum gitu ya. Jadi harapannya kita semua melakukannya dengan senang hati, tidak dengan ketakutan, nggak usah serem-serem, pokoknya kalaupun sampai serem, ya udah senyum aja begitu ya. Jadi nggak usah terlalu deg-degan kemudian merubah hidup kita menjadi susah begitu ya. Insya Allah apa yang tujuan dan maksud kegiatan kita tidak mau menakut-nakuti asesi, tidak mau membebani asesi. Justru tujuannya adalah meringankan dan membuat sadar pentingnya akreditasi itu sebagai peningkatan mutu kualitas dari pelayanan pendidikan anak usia dini di satuannya masing-masing. Ya, maka itu kalau kita deg-degan, kalau kita serem, kita jadinya merengut, kita jadinya nggak bagus, kita jadinya berantakan. Kan kalau kita biasa dengan pendidikan anak usia dini, berarti kita harus banyak senyum sama anak usia dini. Kalau gurunya udah cemberut, udah nggak suka, udah pusing, kasihan anak-anak anak-anak didiknya gitu ya. Jadi semangat teman-teman semua, kita hadapi proses akreditasi ini dengan semudah kita tersenyum begitu ya. Terima kasih banyak waktunya buat kegiatan kita hari ini. Nanti mungkin secara teknis akan dibantu oleh teman-teman dari asesor.
Terima kasih banyak Bu Ernita, terima kasih banyak teman-teman dari pengawas dan penilik semua yang sudah berpartisipasi dan membantu melancarkan kegiatan kita, terutama dalam kegiatan akreditasi kita di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eva, adem banget ya penguatannya. Mudah-mudahan bisa menjadi support buat teman-teman. Langsung buka Sispena, langsung semangat karena seperti Bu Eva bilang kita lakukan semudah kita tersenyum. Keren. Baik, terima kasih Bu Eva. Selanjutnya kami mohon Ibu Ernita bisa memberikan penguatan juga untuk teman-teman asesi dan kami para asesor agar bisa bekerja lebih baik lagi di 2023 ini. Silakan Bu Ernita. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi udah disebut Bu Eva semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Mendengar Bu. Terdengar Terima jelas. kasih. Kedengaran Ibu? Ya, ya. Yang saya hormati Ketua Ban PAUD dan PNF Ibu Eva, seluruh penilik dan pengawas, seluruh asesor dan juga khususnya yang ketua lembaga. Ada, saya lihat di sini jumlahnya ada 124, semuanya JS1 dan JS2. Pertama mohon maaf Pak Teguh, harusnya Pak Teguh hari ini bisa hadir bersama kita, tapi karena beliau kurang sehat, jadi beliau tidak bisa hadir ya Bu Eva. Bapak Ibu, seperti yang disebut Bu Eva tadi, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh BAN untuk memperkenalkan, sebenarnya semuanya sudah kenal gitu Sispena, tetapi lebih mendalam lagi hari ini diperkenalkan oleh asesor-asesor. Nah ini Bu, seperti dibilang Bu Eva tadi, ini curi start. Tapi bukan berarti juga curi start ini dimanfaatkan yang lain gitu untuk yang lain. Tetapi kita lebih kepada menolong agar semuanya yang lembaga terutama yang sudah mendaftar baik di JS1 maupun JS2. JS1 itu ada 65 kalau nggak salah ya. Terus JS2 ada 59. Itu semuanya bisa tahun ini terakreditasi. Jadi tolong Bapak Ibu nanti apa yang diberikan teknisnya itu tolong diperhatikan benar-benar nanti biar jangan ada kendala-kendala. Dan untuk pembina juga yang dan penilik mungkin ini adalah hal yang biasa setiap tahun mendampingi lembaga-lembaga untuk akreditasi. Mudah-mudahan tidak berbeda dengan tahun lalu, masih sama Sispenanya sehingga pengawas dan penilik itu sudah paham betul bagaimana apa yang harus diisi, apa yang harus dipersiapkan. Nah, saya juga menitipkan kepada teman pengawas dan penilik itu benar-benar didampingi lembaganya, lembaga binaannya masing-masing. Ini yang masuk ini adalah usulan dari seluruh pengawas dan penilik. Jadi ini harus dipertemukan, didampingi sampai selesai dan bisa diakreditasi tahun ini. Jangan berkecil hati seandainya saya takut Bu, sarana prasarana saya kurang memadai. Nah, apapun itu adanya sekarang, silahkan diakreditasi dulu. Nanti kita tahu kalau misalnya nilainya kurang memuaskan di tahun ini, oh ternyata saya kurang ini. Nah, diperbaiki untuk berikut-berikutnya gitu, untuk tahun berikutnya. Nah, untuk pengawas dan penilik juga pembinaannya tetap harus ditingkatkan. Meskipun saya paham sekali terutama yang PAUD yang ada di RW-RW, di RT, itu memang sarana prasarananya kalau kita bilang minim sebenarnya juga itu tergantung kreativitas dari guru-gurunya semua. Apapun bisa dibuat jadi media pembelajaran. Saya yakin semua guru yang ada di PAUD itu semuanya kreativitasnya tinggi. Karena saya dari daun kering saja bisa jadi untuk model pembelajaran gitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu tetap semangat mulai hari ini untuk pengawas dan penilik juga. Bimbinglah dan bina untuk ininya, untuk lembaga-lembaga yang diusulkan untuk diakreditasi tahun ini. Itu mungkin, terima kasih untuk kehadirannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ernita. Semakin kuat kita melangkah
didukung oleh Ibu Ernita, kemudian Bu Eva tadi sudah sampaikan, Bu Ernita juga menyampaikan bahwa segala kekurangan bukan masalah untuk kita tidak melakukan akreditasi. Justru segala kekurangan bisa menjadi pembelajaran kita. Begitu ya Bu Ernita ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman guru-guru terutamanya membuat lembaganya menjadi lebih kreatif. Jadi ketika asesor datang untuk visitasi, itu semua bukan menjadi kendala, tapi bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan. Baik, terima kasih Bu Ernita. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh teman-teman asesor dari Bu Endah atau Bu Popi dengan Bu Tridianti. Saya persilakan untuk Bu Endah dan Bu Tridianti untuk Bu Eva izin menyampaikan. nanti. Sebentar Bu Eva, saya izin nanti kalau udah di tengah itu nanti Iya, saya Ibu. keluar ya Bu, ada acara Iya. lagi. Nggak apa-apa Ya. Ibu, terima kasih banyak. Ini memang kegiatan Terima apa kasih. namanya? Kegiatan asesor dengan asesi. Nggak apa-apa, terima kasih banyak Ibu, bahkan sudah memberikan penguatan buat teman-teman semua. Nggak apa-apa Ibu, ya. Baik, terima kasih Bu Ernita. Kami sudah senang sekali diberikan penguatan ini. Jadi saya juga berharap teman-teman asesi bisa memanfaatkan kesempatan ini. Ini bukan curi star yang negatif, tetapi justru lebih banyak memberikan waktu luang kepada teman-teman asesi agar punya waktu lebih banyak dalam mempersiapkan akreditasi. Jadi kita manfaatkan ini asesor-asesor yang akan mendampingi teman-teman. Gitu. Baik, selanjutnya adalah paparan materi bagaimana mengisi Sispena akan disampaikan oleh teman asesor Bu Endah dan Bu Ridianti. Saya persilakan Bu Endah. Terima kasih Bu Eni, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terima kasih. Ini adalah Bu Tridianti ya, teman-teman asesi. Oke, selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Ketua Bangti DKI Jakarta, Ibu Eva Yasmin, Bapak Ibu penilik dari Jakarta Selatan 1 dan 2 yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian rekan-rekan asesor, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya diberi kesempatan untuk menjelaskan atau memaparkan tentang 8 standar yang akan kami bagi dua antara saya dengan Bu Popi atau Bu Endah. Sebelumnya mohon maaf, mungkin ada background di belakang saya nih, background suara-suara yang semoga tidak mengganggu dari penjelasan saya nanti. Gitu. Saya mohon izin untuk sekretariat share screen ya. Oke. Adakah sudah di-share? Oke, terima kasih Mas Ginil. Oke, baik Bapak Ibu semua, sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke, baik, langsung. Ya. Ini adalah instrumen penilaian prasyarat akreditasi beserta manualnya. Ini adalah isi dari Sispena yang akan Bapak Ibu isi atau Bapak Ibu unggah filenya yang perlu diperhatikan agar nanti ketika unggah file tepat sesuai dengan yang diminta oleh Sispena. Di sini ada 8 standar. Ini kok nggak bisa sih, nggak masuk sih.
Standar 1 adalah tentang deteksi. Ada. dan Mama aja belum penanganan. bayar. Udah jalan. Sepertinya ada suara yang Aja belum bayar hutang nih udah diteleponin mulu. Bocor. Mohon teman-teman dapat Suaranya nggak jelas, Bu. Suaranya nggak jelas. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Kita mulai dari standar 1. Sebelum Ibu masuk ke standar 1 ini, sebelumnya akan prasyarat akreditasi tadi sudah sebagian besar disampaikan oleh Bu Eni. Ini saya langsung ke 8 standarnya saja. Yang pertama adalah standar 1 tentang instrumen perkembangan anak, yaitu instrumen pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala untuk poin 1.1. Di sini tentang pertumbuhan anak dulu ya. Di sini yang diminta adalah data berat badan menurut usia, data tinggi badan menurut usia, data berat badan menurut tinggi badan, dan informasi lingkar kepala menurut usia dan jenis kelamin. Nah, di situ file yang diunduh nanti tidak hanya mencantumkan tentang data berat badan. Kami jangan nanyain dia, apakah dia katanya nggak bikin? Mohon maaf, ada yang bocor nih sepertinya suaranya. Ya nggak kedengeran, Bun. Bukan. Bocor, Kita bocor, yang Bu. Bocor, makanya Bocor, jadi Bu, nggak bocor. kedengeran. Iya, tolong di hostnya bisa bantu untuk itu di mute semua berarti. Oke, sudah ya? Bisa saya lanjutkan, Bapak Ibu? Di standar 1 ini ada 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama standar 1.1 yang tadi adalah data berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, berat badan menurut tinggi badan, dan informasi lingkar kepala menurut usia dan jenis kelamin. Di sini nanti Bapak Ibu tidak hanya menuliskan atau rekapnya tidak hanya menunjukkan data berat badan saja, tetapi di sini juga diminta hasil analisisnya. Seringkali yang kami temui saat kami menilai KPA adalah hanya data berat badan saja tanpa disertai dengan hasil analisis. Hasil analisis seperti yang ada dalam kurung itu ya, Bapak Ibu. Misalnya data berat badan menurut usia, hasil analisisnya bisa dituliskan apakah dia sangat kurang, normal, atau risiko berat badan berlebih. Begitupun dengan data-data pertumbuhan selanjutnya, mohon disertakan hasil analisisnya. Dan di sini yang diminta adalah rekapitulasi. Jadi tidak hanya data satu anak saja yang diupload atau diunggah, tetapi rekapitulasi dari peserta didik yang dilayani oleh satuan PAUD itu sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya 1.2, Mas Dino. Oke, di data di butir 1.2 ini yang diminta adalah data perkembangan anak. Nah, di sini ada 4 pilihan, tidak harus semua lembaga, tidak harus semuanya punya, bisa memilih salah satu saja. Di antaranya adalah DDTK atau deteksi dini tumbuh kembang anak, KMS, KPSP, atau data perkembangan anak dari sumber lain yang terkait. Nah, di sini juga dimintanya adalah rekapitulasi. Jadi mohon nanti yang diunggah atau diupload itu adalah rekapitulasi dari hasil pengukuran perkembangan berdasarkan instrumen DDTK, KMS, KPSP, atau data yang lain. Nah, boleh diperhatikan di sini adalah salah satunya saja. Jadi salah satunya saja boleh ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus semuanya punya, tetapi salah satu dari instrumen pengukuran perkembangan ini boleh. Yang diupload rekapitulasinya beserta KPSP-nya atau KMS-nya atau DDTK-nya, beserta instrumennya juga, gitu. Itu data di deteksi perkembangan anak di standar 1. Jadi standar 1 tadi ada data pertumbuhan dan data perkembangan anak. Data pertumbuhan beserta analisisnya, data perkembangan anak beserta instrumen dari salah satu yang dimiliki oleh satuan PAUD-nya. Kita lanjut di standar 2, Mas Dino. Baik, di standar 2 ini adalah tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, nanti Bunda akan menemui 3 poin ini. Jadi kalau misalnya tadi prasyarat akreditasi diminta KTSP secara penuh, dari sampul sampai akhir, gitu, dari dokumen 1, dokumen 2, maka di standar 2.1 ini tidak semua diminta. Jadi misalnya yang
diminta adalah muatan materi pembelajaran. Nah, muatan materi pembelajaran ini biasanya ada dalam KTSP. Maka yang diunggah atau diupload adalah muatan materi pembelajarannya saja. Kemudian yang B juga seperti itu, yang diunggah atau diupload adalah metode pembelajaran saja, dan yang C adalah lembar pengesahan. Jadi tidak harus misalnya muatan atau materi pembelajaran seluruh KTSP-nya diunggah, maka tidak perlu. Yang sesuai dengan yang diminta oleh Sispena saja yang diunggah. Jadi nanti tidak berat juga Bapak Ibu dalam mengunggah file yang diminta oleh Sispena. Jika mengalami kesulitan, nanti ada kolom deskripsi yang menjelaskan atau menerangkan file apa sih yang dimaksud atau diminta oleh Sispena tersebut. Di Sispena masing-masing lembaga nanti akan ada kolom deskripsinya. Nah, di 2.1 ini ada 3 yang diminta. Yang pertama adalah muatan materi pembelajaran, yang kedua adalah metode pembelajaran, dan yang ketiga adalah lembar pengesahan atau lembar pengesahannya bisa dari pimpinan lembaga atau dari penilik atau pengawas yang disertai tanda tangan penilik atau pengawas. Boleh lanjut, Mas Dino? Nah, di standar 2, butir 2.2 ini tentang KTSP, acuan yang dipakai oleh setiap lembaga dalam menyusun KTSP-nya masing-masing. Di sini boleh memilih. Yang pertama ada standar nasional, yang kedua adalah campuran standar nasional dengan internasional, dan yang ketiga adalah campuran nasional dan lokal. Standar KTSP menggunakan standar yang mana nih acuannya? Apakah nasional saja, ataukah ada campuran nasional dan lokal, ataukah campuran nasional dan internasional? Boleh di checklist salah satunya. Di checklist salah satunya, kemudian file diunggah pada butir yang di checklist ya Bunda. Boleh, misalnya memilih standar nasional, maka unggah filenya di bagian standar nasional. Seperti itu. Biasanya kalau standar nasional ini, kalau kita pakai kurikulum terbaru, maka yang dipakai adalah kurikulum merdeka, panduan dari penggunaan pengaplikasian kurikulum merdeka. Tetapi jika memakai kurikulum 2013, maka yang diunggah adalah buku panduan Permendikbud 146 dan 137. Baik, kita lanjut, Mas Dino. Oke, di butir 2.3 yaitu layanan menurut kelompok usia. Nah, ini tersinkronisasi dengan Dapodik. Jadi Sispena mengambil data dari Dapodik, di mana data Dapodik tersebut yang menginput adalah masing-masing dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi Sispena hanya mengambil data dari Dapodik, kemudian Bapak Ibu tinggal mengunggah atau mengupload sesuai dengan yang ada pada Sispena tersebut. Jika mengalami perubahan, biasanya seringkali permasalahannya adalah data di Sispena atau Dapodik tidak sesuai dengan situasi dan kondisi lembaga Bapak Ibu saat ini. Gitu. Itu bisa dibicarakan lagi nanti dengan asesornya seperti apa baiknya supaya karena ini terkait dengan Dapodik maka tidak bisa diotak-atik lagi gitu. Yang bisa merubah biasanya adalah dari satuan pendidikan itu sendiri. Jadi satuan pendidikan mengunggah ulang atau menginput ulang Dapodiknya supaya sebenarnya gitu. Yang di sini diminta adalah data anak didik ya, beserta dengan wali kelas atau pendidiknya. Jadi tidak hanya data. Jadi nanti jika sudah keluar pada Sispena itu data peserta didik, jumlahnya, usianya berapa, kemudian file yang Bapak Ibu unggah adalah file yang menunjukkan jumlah siswa, data siswa beserta dengan wali kelas atau pendidiknya masing-masing gitu. Jadi tidak hanya data siswanya saja, tetapi dalam satu kelas itu ada berapa wali kelasnya itu harus ditunjukkan atau harus terlihat gitu. Bisa langsung ditantumkan di sini Bu, biar nggak lupa gitu nanti gitu. Apa itu Pak? Oke. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ditanya bisa di bagian akhir ya, di sesi tanya jawab. Kita lanjut di bagian 2, bagian standar 3 ya.
Oke, baik. Di standar 3 ini tentang perencanaan pembelajaran. Ini juga sudah tercantum ya, kalau kita sudah membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang lengkap, maka ini program semester, RPPM, dan RPPH ini sudah ada gitu di dalam KTSP. Tetapi ini sekali lagi mohon Bapak Ibu unggah sesuai dengan yang diminta oleh Sispena. Misalnya yang pertama ini yang diminta adalah program semester, maka unggah program semester saja, yaitu prosem di semester 1 dan 2. Kemudian RPPM juga seperti itu diunggah sesuai dengan yang diminta oleh Sispena. Kemudian RPPH-nya juga. Apakah harus semua RPPH atau RPPN yang harus diunggah? Maka tidak harus semua, karena RPPH itu kan banyak ya. Ini bisa disiasati misalnya satu tema, RPPH dalam satu tema, atau RPPM-nya juga dalam satu tema gitu. Apakah sudah sesuai? Nanti akan diperiksa kembali oleh asesor KPA-nya masing-masing. Kita lanjut, Mas Dino. Nah, 3.2 ini adalah tentang supervisi pembelajaran. Supervisi di sini yang diminta adalah supervisi dari kepala sekolah kepada pendidiknya di lembaga masing-masing. Nah, supervisi ini tentang proses pembelajaran. Beberapa waktu yang lalu mungkin ada juga yang mencantumkan supervisi dari pengawas kepada kepala sekolah, tetapi yang di Sispena ini dimintanya adalah supervisi pembelajaran pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan PAUD terhadap proses pembelajaran. Nah, yang di dalamnya meliputi waktu pelaksanaan supervisi, nama pendidik yang disupervisi, temuan supervisi, dan tindak lanjut dari hasil supervisi tersebut. Ini adalah poin-poin ya, poin-poin yang perlu ada dalam supervisi tersebut. Apakah harus semua guru yang disupervisi? Ya, yang diunggah adalah supervisi semua guru ya. Jadi kalau misalnya di satuan lembaga itu ada 3 guru, maka supervisi dari 3 guru itu yang diunggah. Jika ada, jadi tidak hanya satu guru saja, tetapi semua pendidik yang ada pada lembaga tersebut, hasil supervisinya boleh diunggah pada standar pada butir 3.2 ini. Oke, kita lanjut Mas Dinil. Di butir 3.3.1 yaitu tentang komunikasi antara orang tua dengan pendidik. Nah, di sini bentuk format komunikasinya di sini diberi 3 pilihan. Yang pertama adalah laporan perkembangan anak dari orang tua kepada satuan atau sebaliknya. Yang kedua adalah buku. Yang kedua adalah buku penghubung atau format komunikasi lain. Buku penghubung jika lembaga atau satuan pendidikan memiliki buku penghubung maka bisa diunggah, jika tidak maka ya tidak perlu diunggah. Yang ada saja, misalnya format komunikasinya menggunakan WhatsApp seperti itu, mau jaringan pribadi ataupun grup maka bisa diunggah pada kolom format komunikasi lain. Kita lanjut Mas Dino 3.3. Nah, di bagian ini di butir 3.3.2 yaitu pertemuan atau aktivitas satuan yang melibatkan orang tua. Di sini dimintanya adalah laporan terkait pertemuan yang diadakan oleh satuan atau oleh lembaga dengan orang tua. Bisa berupa foto atau video kegiatan pertemuan tersebut disertai keterangan tentang kegiatannya atau aktivitas satuan. Misalnya kegiatan akhir tahun atau rapat awal tahun, seperti itu berupa foto atau video boleh. Atau laporan dari kegiatan tersebut, misalnya data absen kehadiran, kemudian notulen hasil rapat dengan orang tua, itu bisa dicantumkan. Itu di standar 3 ya. Kemudian kita lanjut ke standar 4. Nah, standar 4 ini sama ya dengan standar 2.3 yang tadi, yaitu sinkron dengan Dapodik. Jadi Sispena hanya menginput dari Dapodik, mengambil data dari Dapodik, apa yang sudah Bapak Ibu inputkan di Dapodiknya masing-masing gitu. Yaitu tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Yang 4.1 ini tentang pendidik. Di sini diberi keterangan adalah minimal berkualifikasi SMA dan mengikuti pelatihan tentang PAUD ya. Berarti yang diunggah adalah ijazah beserta sertifikat
pelatihan yang pernah diikuti yang terkait dengan kepautan gitu. Sama ya untuk pendidik. Kemudian di next berikutnya Mas Dinil. Nah, di tenaga kependidikan ini juga seperti itu. Kalau yang tadi 4.1 itu kan pendidik atau gurunya atau wali kelasnya, tetapi di 4.2 ini bisa kepala sekolahnya dan operatornya. Sama, yang diunggah nanti adalah ijazah dan sertifikat yang terkait dengan kepautan yang pernah diikuti. Gitu. Itu sampai di standar 4. Nah, di standar 5 ini akan dilanjutkan oleh rekan asesor Bu Endah. Rekan asesor saya Bu Endah, saya persilakan Bu Endah. Ibu mohon maaf nggak ada suaranya. Kok hening nih? Pada kemana? Iya, ini kok nggak ada suaranya. Halo. Endah, Lanjut aja Bu Novi. Lanjut aja Bu Novi. Oke, baiklah. Kalau begitu saya lanjutkan ya, benar Bu Endahnya sepertinya. Enggak, maaf, tadi terlempar Ibu, ini baru masuk. Oh iya, oke, silakan Bu Endah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Novi kesempatannya. Terima kasih Ibu Eva, Bapak Ibu penilik dan pengawas. Saya lanjutkan untuk di standar 5 mengenai dokumen inventaris keberadaan sarana bermain atau APE ya Bapak Ibu ya. Di sini ada dari balok. Itu nanti Bapak Ibu dokumennya atau fotonya nanti yang diupload itu ini saja berdasarkan ini seperti balok nanti dikumpulkan, difoto, kemudian ada seni dan budaya, jadi ada keaksaraan, lalu ada alat lukis gambar, jadi dikumpulkan saja. Nanti yang termasuk misalnya alat bermain peran, memasak, pengembangan agama, itu AP-nya apa saja. Kemudian fisik motorik, kemudian ada sumber alam sekitar, lalu ada permainan luar ruangan seperti perosotan, ayunan, gitu ya, buku bacaan. Bila ada Bapak Ibu. Bila tidak ada, mungkin akan lebih baik kalau memang disediakan. Baik, untuk berikutnya Mas Dinil. Oke, untuk 5.1.2 untuk ketersediaan ini sarana umum ya pada Dapodik ini seperti misalnya ada listrik atau penerangan gitu ya, di foto itunya meteran gitu ya, lalu ada instalasi air mungkin keran gitu atau pompa airnya, kemudian toilet, ada fasilitas cuci tangan kayak wastafel, kemudian P3K. Boleh dilanjut lagi Mas Dinil? Oke, untuk 5.2.1 ini tentang luas lahan. Luas lahan ini suka kadang-kadang salah juga Ibu. Jadi dipastikan ketika memilih data itu nanti sesuai dengan luas lahan yang dimiliki lembaga. Kemudian selanjutnya Mas Dinil. Oke, status lahan. Ini status lahan apakah milik sendiri atau sewa atau pinjam.
itu kalau memang misalnya ada sewa atau pinjam, biasanya kan ada perjanjiannya, mungkin bisa dilampirkan atau diupload suratnya. Lalu bila memang milik sendiri, mungkin bisa dilampirkan juga ininya, buktinya. Lanjut, Mas Dinil. Oke. Untuk prasarana, ini bangunan, jadi bangunan fisik lembaga. Suaranya nggak ada ya? Apakah terdengar, Ibu? Dengar, jelas-jelas. Dengar, Bu. Baik, untuk yang 5.2.3 ini prasarana, jadi bangunan, fisik bangunan, dan kelas atau ruang bermain dan ruang belajarnya. Lanjut, Mas Dinil. Oh baik, ini udah ke-6. Untuk yang di 5 tadi biasanya kan harus sinkron dengan Dapodik. Kalau misalnya tidak bisa, Bapak Ibu bisa memasukkan di salah satu standarnya tadi. Bisa diselipkan. Untuk yang 6.1 tentang perencanaan satuan. Ini visi misi tujuan pendidikan, ada 3 unsur ya, ada visi misi tujuan, kemudian rencana kegiatan satuan pendidikan dalam 1 tahun, dan kalender pendidikan tahun berjalan yang dibuat oleh satuan pendidikan. Jadi memang perencanaan yang dibuat oleh sekolah, jadi bukan hanya yang dari dari dinas gitu ya Bapak Ibu. Boleh lanjut Mas Dinil? Oke, 6.2 pengorganisasian, ini ada struktur organisasi satuan PAUD, terus tupoksinya, dan tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan. Pastinya ini tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan mungkin setiap lembaga kan akan berbeda-beda gitu ya, jadi disesuaikan. Boleh dilanjut, Mas Dinil? Baik, untuk 6.3 ini lebih ke SOP ya Pak, Standar Operasional Prosedur Bapak Ibu, tentang SOP penerimaan siswa, SOP pembelajaran, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, SOP pembiayaan, atau pelibatan orang tua. Disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Alur misalnya penerimaan siswa, mungkin antara lembaga satu dan yang lain kan berbeda gitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Baik, silakan lanjut Mas. Oke. Untuk 7.1 ini rencana anggaran. Kalau rencana biasanya sebelum terjadi ya. Jadi ada dokumen biaya investasi, dokumen biaya operasional, biaya personal. Nah kalau nanti nanya nih investasi apa sih? Ya itu tadi kalau misalnya memang ada beli tanah atau gedung. Biaya operasional itu gaji, pembelian APE, alat tulis gitu. Kalau untuk personal itu ada seragam, makanan tambahan anak, peralatan habis pakai untuk anak, seperti itu. Disesuaikan. Kalau memang tidak ada biaya investasi, ya tidak apa-apa, tidak harus ada. Gitu. Baik, Mas Dini lanjut. Oke, baik. Untuk 7.2 administrasi keuangan. Ini pembukuan Ibu, pemasukan dan pengeluaran. Ini boleh misalnya Ibu hanya pakai buku kas, itu juga tidak apa-apa. Yang penting nanti ada catatan pemasukan dan pengeluaran yang tertulis secara rutin. Ada laporan keuangan yang maksudnya itu bulanan, misalnya biasanya kan kita suka ada itu Ibu, walaupun kalau ada yang di komputer itu tidak apa-apa, tapi kalau masih manual pun pakai buku kas aja juga nggak apa-apa. Selanjutnya, Mas. Oke. 8.1 ini penilaian perkembangan anak. Ini di sini tercantum dokumen memenuhi salah satu unsur. Jadi sebenarnya salah satu aja nggak apa-apa, tapi kalau punya keempatnya akan lebih baik. Di mana penilaian perkembangan itu bisa dilihat melalui checklist, catatan anekdot, hasil karya, dokumentasi gitu ya. Nah, kalau di lembaga Bapak Ibu memang ada keempatnya, nggak apa-apa, ini di-upload aja semuanya gitu. Atau misalnya cuma hanya ada 2, cuman checklist aja sama dokumentasi, itu juga nggak apa-apa. Baik, minimal memenuhi salah satu unsur. Lalu yang berikutnya
laporan perkembangan anak, rapor, istilahnya report atau rapor ini ada yang biasanya membuatnya per semester, ada juga yang per 3 bulan. Nah, Bapak Ibu cantumkan saja di lembaganya memakai yang mana nih, memakai yang per semester atau per 3 bulan atau per bulan gitu. Mungkin ada dicantumkan gitu. Sebagai contoh aja dari salah satu anak juga tidak apa-apa. Jadi jangan hanya covernya ya Bapak Ibu, tapi juga bentuk di dalamnya gitu. Bentuk raport di dalamnya, cara yang sudah diisi penilaian, jadi bukan hanya lembar kosong. Begitu. Baik, dari saya demikian. Ibu Eni atau Ibu Aida. Ya, terima kasih. Dilanjut. Baik, terima kasih Bu Popi. Selanjut ya Bu Aida. Acara selanjutnya itu adalah tutorial YouTube ya, yang akan membantu memudahkan teman-teman. Kalau tadi kita sudah lihat tuh seperti apa cara-caranya, sudah dipaparkan dengan lugas oleh teman-teman asesor. Nah, sekarang itu prakteknya seperti apa? Kita lihat tutorialnya. Ini akan dibawakan oleh teman asesor, Bu Rea. Silakan Bu Rea, langsung saja. Baik, terima kasih banyak Bu Eni. Ini saya izin share PPT ya. Bu Ria. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dan Ibu semua, pertama-tama saya hormati Ibu Eva Yasmin selaku Ketua BAN Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu penilik dan pengawas dari Jakarta Selatan 1 dan 2, teman-teman asesor serta para asesi yang hari ini kita laksanakan untuk sosialisasi. Baik, mungkin langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tutorial input dokumen akreditasi di Sispena, Banpaut, dan PNF. Baik, nah mungkin pertama-tama yang perlu kita ketahui untuk teman-teman asesi semangat mengikuti atau ini ya langkah-langkah akreditasi di mana teman-teman asesi yang lembaganya belum terakreditasi untuk siap mempersiapkan dokumen atau ini yang menyusun dokumen, kemudian membuka website Sispena untuk menginput persyaratan dan 8 standar pendidikan nasional. Kemudian nanti dilakukannya visitasi lembaga jika nilai memenuhi kriteria. Kemudian ada validasi dan verifikasi di mana inilah bentuk akhir gitu ya dari akreditasi, dan kembali lagi bahwa kesesuaian atau keputusan akreditasi mutlak di BAN Pusat. Oke, lanjut. Nah, untuk kita ketahui di sini saya menginformasikan Bapak dan Ibu pertama-tama bisa membuka Google Chrome-nya atau Explorer-nya atau Mozilla-nya gitu ya. Nah, nanti jangan lupa yang pertama adalah klik link https://banpaut.pnf.kemdikbud.go.id/sispena/login. Nah, ini kalau Ibu bukanya langsung menggunakan website atau linknya Banpaut dan Banpaut PNF. Nah, ada cara yang kedua. Nah, untuk yang kedua itu caranya ketik saja langsung Sispena 3.1 pada kolom pencarian di Google-nya gitu ya. Jadi atau juga secara komplit bisa Sispena 3.1 Banpaut PNF gitu. Insya Allah nanti keluar nih langsung linknya. Jadi bisa diklik untuk Sispena Banpaut dan PNF. Lanjut, nah nanti untuk link yang sudah Ibu klik mengenai Sispena Paut PNF, nah keluarlah ini ya, kurang lebih screen-nya seperti ini.
Dan tidak lupa untuk menggunakan atau memanfaatkan link ini atau Sispena ini, maka Bapak Ibu jangan lupa masukkan nama pengguna itu menggunakan NPSN, lembaga masing-masing. Begitu juga dengan kata sandinya. Jadi jangan lupa ya Bu ya, NPSN itu digunakan untuk username atau nama pengguna beserta passwordnya atau kata sandinya. Nah, nanti klik masuk. Nah, kebukalah di dalam Sispena tersebut seperti ini. Screen-nya. Bahwasanya proses akreditasi itu nanti ada tuh alurnya dari pendaftaran, pengisian PPA, dan seterusnya. Nah, untuk Ibu mengajukan akreditasi, klik input PPA ya. Jangan lupa untuk klik input PPA, di mana nanti di sini merupakan masuknya butir dokumen-dokumen dokumen-dokumen yang nantinya menjadi PPA gitu ya. Nah, yang pertama-tama untuk proses input PPA itu terdiri dari persyaratan dan 8 standar. Nah, untuk butir-butir PPA muncul, pertama-tama harus wajib kudu, mesti. Nah, persyaratannya terlebih dahulu Bapak Ibu masukkan. Ya, itu ada 5 tuh persyaratan. Jadi persyaratan 1, persyaratan 2, 3, 4, 5. Di mana persyaratan 1 itu adalah surat permohonan. Untuk persyaratan kedua dan selanjutnya semua itu butir-butir itu nanti akan berubah warna menjadi warna hijau. Nah, jika sudah terisi persyaratan semua, baru akan muncullah standar 8 standarnya. Dari 1 sampai 8 standar. Nah, untuk standar 8 standar ini juga jika belum diisi oleh dokumen-dokumen itu juga akan berwarna biru ya. Nah, untuk selanjutnya jika Anda mengisi atau mencontreng tadi ya yang telah disampaikan oleh Bu Novi, dokumen-dokumen yang sesuai asesi atau lembaga miliki, dan jangan lupa untuk memperkuat atau mungkin mempertegas itu adalah mengisi nanti catatan-catatan karena nanti ada kolom catatannya di setiap butirnya. Nah, selanjutnya, nah ini ya, untuk persyaratan pertama yang dimasukkan itu, salah satunya yang pertama adalah surat permohonan. Jangan lupa untuk mengklik nomornya, kemudian dokumen yang dimasuk itu bentuknya PDF, gitu ya, PDF. Selain PDF itu tidak bisa, pokoknya semua dokumen itu bentuknya adalah PDF. Nah, seperti ini ya, nanti diunggah ke dalam bacaan unggah file. Nanti kalau sudah ada dokumen atau datanya sudah terdownload, itu akan ada titik mata. Nah, untuk titik mata ini juga nanti bisa dilihat bahwa unggahannya betul atau tidak. Kita lanjut. Ya, kurang lebih 1 sampai persyaratan 5 itu seperti ini. Sama semuanya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini tadi yang telah disampaikan mengenai jika persyaratan tadi 1 sampai 5 sudah terupload dengan baik semua, di PPA-nya akan muncul itu standar 1 sampai standar 8. Kemudian nanti semua yang diceklis berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh asesi, dan jangan lupa untuk memberikan catatan ya. Di sini ada tulisan catatan, isi catatan boleh dikirim. Nah, untuk mempertegas ataupun itu tadi ya menginformasikan lebih kepada asesor nanti yang memeriksa KPA-nya, nah itu boleh ditulis di catatan seperti apa yang ada di lembaga atau bagaimana dokumennya dan lain-lain, boleh dimasukkan ke dalam isi catatan tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, dan jangan lupa kembali bahwasannya di setiap butir-butir itu ada deskripsinya. Ya, ada deskripsi penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang akan dimasukkan itu seperti apa.
Itu ya, rincian-rinciannya seperti apa, itu ada di setiap butir-butir PPA. Nah, untuk jika dokumen tidak bisa terupload nih untuk standar 4 dan standar 5, nah ini segera hubungi operator Dapodik. Karena biasanya standar 4 dan 5 ini adalah sinkronisasi data-data dengan Dapodik gitu ya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama sampai dengan standar 8. Nah, pertama-tama jika dokumen PDF, Ibu Bapak sudah mem-PDF-kan nih dokumen-dokumennya, tapi ternyata pas di-upload kok nggak bisa masuk ya, gitu ya, ada bacaan error gitu. Nggak usah panik, Bapak Ibu, tandanya dokumen tersebut sudah melebihi kapasitas dari yang semestinya di-upload. Karena untuk dokumen yang masuk atau di-upload itu adalah tidak lebih dari 2 MB. Ya, nih kembali lagi bahwasanya dokumen itu berbentuk PDF, ukuran besar filenya itu 2 MB, tidak lebih dari 2 MB. Nah, kemudian untuk melengkapi dan sinkronisasi isian data Dapodik, jadi maksudnya gini, ASESI atau Bapak dan Ibu lembaganya untuk data Dapodik itu disinkronisasikan dulu atau diupdate terlebih dahulu gitu ya Dapodiknya gitu, sehingga mengajukan aplikasi juga lebih enak. Nah, selanjutnya untuk pengisian dan upload dokumen berhasil jika tombol butir telah berubah warna menjadi hijau. Nah, tadi biru ya Bapak Ibu ya, kalau masih kosong itu semuanya akan biru. Nanti kalau sudah terupload dengan baik, itu berubah warna menjadi hijau. Nah, kecuali sebagian data yang terintegrasi dengan Dapodik yang tidak bisa ditarik datanya tetap berwarna biru. Nah, inilah standar yang terintegrasi dengan Dapodik, itu ada di standar 2, 2.3, di mana kelompok usia anak. Kemudian standar 4, 4.1, dan 4.2 ini mengenai ini ya, data pendidik maupun data tenaga kependidikan. Di standar 5, 5.1, di mana sarananya itu adalah dokumen inventaris keberadaan sarana bermain. Kemudian juga 5.1.2 dokumen sarana umum. Nah, untuk yang 5.2 adalah prasarana ketersediaan data mengenai informasi, mengenai luas lahan. 5.2.2 itu tentang status lahan. 5.2.3 itu data prasarana di satuan PAUD. Nah, ini adalah standar-standar yang terintegrasi atau tersinkron melalui Dapodik. Gitu. Jadi update Dapodiknya terlebih dahulu, mudah-mudahan langsung tersinkron dengan Sispena. Baik, demikian mengenai penjelasan saya tentang tutorial menggunakan atau mengupload dokumen-dokumen yang masuk ke dalam Sispena. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rea. Mudah-mudahan teman-teman semua menyimak ya. Jadi tidak kesulitan lagi ketika nanti sudah mulai membuka Sispena. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan teknis dari pendampingan di wilayah Jakarta Selatan ini. Jadi kita buat simple. Ini nanti teman-teman ASESI sudah dibagi per grup. Kemudian akan didampingi oleh para asesor yang hadir pada saat ini. Itu ada Ibu Aida Rosmadewi. Halo Bu Aida. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Teman-teman wilayah Jakarta Selatan. Bu Aida ini salah satu asesor yang paling baik hati. Jadi nggak usah takut. Kemudian ada Ibu Rea atau Ibu Huriah. Kita panggil Ibu Rea, panggilan kesayangannya. Beliau juga sudah sangat populer di lingkungan PAUD. Kemudian ada Ibu Rosma Indriana Purba. Ini juga Ibu asesor baik hati yang siap membantu teman-teman. Kemudian tadi ada Ibu Endah
Tri Pujianti, panggilan sayangnya Bu Popi, sempat kelempar. Halo Bu Popi. Teman-teman ASESI juga mungkin sudah kenal ya, karena Bu Popi telah mendampingi beberapa lembaga ya Bu Popi ya. Betul Bu, di Cilandak sih utama. Iya, di Cilandak. Jadi udah nggak asing lagi nih wajahnya. Manis manja. Kemudian ada Ibu Tridianti Noviana yang paling imut, yang paling sabar, teman asesor saya. Kemudian yang terakhir dan paling ganteng itu ada Pak Uja. Ya, Pak Uja. Pak Uja, oke. Pak Uja juga sabar banget nih. Jadi nggak usah takut teman-teman. Teman-teman Jakarta Selatan nih dapatnya asesor-asesor baik hati. Bu Eni, ada satu lagi Bu Eni. Semua asesor baik hati. Iya. Semua asesor baik hati, jadi nggak perlu takut. Dan manfaatkan kesempatan ini. Kita diberi kesempatan oleh Bu Eva, jadi teman-teman ASESI bisa bertanya hal yang paling detail pun kepada teman-teman asesor yang siap membantu ini. Mereka sudah berjanji akan membantu teman-teman untuk melakukan PPA ya, penilaian prasyarat akreditasi hingga mencapai 70%. Jadi setelah nanti dicek oleh Ban-P gitu ya, apakah pengisian Sispena teman-teman ASESI ini sudah mencapai 70%, lalu kita akan melakukan KPA, klasifikasi penilaian akreditasi. Nah, tadi seperti di awal Bu Rea sampaikan, setelah di KPA memenuhi syarat, maka akan dilakukan visitasi. Jadi teman-teman asesor yang mendampingi itu tidak akan melakukan visitasi, biar kita penilaiannya objektif. Nah, nanti setelah visitasi akan dilakukan validasi dan verifikasi. Selesai deh. Simpel banget kan? Jadi itulah langkah-langkah akreditasi, sangat mudah, semudah kita tersenyum. Semangat ya teman-teman ASESI, kita buat akreditasi Jakarta Selatan sukses dan lancar jaya. Izin saya share. Ya Bu Aida. Lanjut Bu Teman-teman Eni. ASESI. Lanjut ya, saya lanjut ya. Oke. Jadi saya share pembagian kelompoknya. Ini untuk JS1 yang sudah direvisi. Teman-teman boleh perhatikan apakah nama lembaganya masuk di mana. Dan ini yang didampingi oleh Ibu Endah atau Bu Popi ya. Ada TK Islam Bakti 5, TK Pertiwi 6, KB Negeri 35 Jagakarsa, The Independent School of Jakarta, Kasih Ibu Arido Kartika 91, Yawarta, BKB Melati Peduli, BKB PAUD Melur, BKB PAUD Kasih Ibu, BKB PAUD Lestari, BKB PAUD Srikaya, BKB PAUD Kasih Ibu, BKB PAUD Kenanga, BKB PAUD Akhlak Mulia Sejati, kemudian ada BKB Intan Mutiara, SPS Melati Putih, SPS Aster, Dahlia 42, Kusuma Bangsa, Sinar Pola, Citra Ananda Smart, Cahaya Hati, dan Mutiara Bunda. Mudah-mudahan teman-teman yang 25 ini ada di dalam Zoom ini, jadi bisa tahu, bisa nanti langsung dibuat grup WA oleh Bu Endah. Kemudian yang didampingi oleh Ibu Rea atau Bu Ria, ada TK Aisyah 60, Atalah, PAUD Independent School, BKB PAUD Cepaka, PAUD Matahari. Itu bisa di-share screen nggak? PAUD Seruni Ceria, Permata Hati, Hijau 7, Alivia Putra, Bintang Kejora. Itu nggak bisa di-share screen aja. Bisa. Nah, share screen aja. Oke, ini. Iya, biar jelas gitu. Soalnya
Kan nih waktu-waktunya merem melek gitu ya. Kalau baca lebih enak dibanding dengerin. Jadi saya share aja ya Bu, Iya, teman-teman bisa share langsung aja, lihat. jadi bisa nanti tahu siapa ini apa asesinya siapa aja gitu. Oke, kemudian ini yang didampingi oleh Bu Aida. Belum Ada belum mana? Share aja, share. Belum kelihatan, Bu. Oke, ini yang didampingi Bu Aida nanti di-share oleh sekretariat ya, teman-teman ya. Oh. Kemudian ada 2, ini yang CS2, ada Bu Rosma, ada 17 lembaga, kemudian Pak Uja itu ada 16 lembaga, kemudian ada Bu Novi itu 12 lembaga. Nanti akan di-share, jadi teman-teman bisa tahu lembaganya masuk kemana. Begitu. Ada yang mau ditanyakan terkait pembagian ini? Jadi teknisnya akan seperti itu. Teman-teman akan intens didampingi oleh para asesor. Goalnya adalah pengisian Sispena sampai 70%. Setelah itu tinggal nunggu jadwal visitasi. Jadi manfaatkan kesempatan ini ya Bapak Ibu asesi. Silakan bertanya kepada asesor pendampingnya karena kuota akreditasi juga terbatas. Jadi siapa yang duluan mengisi dialah yang mendapat kesempatan awal. Gak perlu takut, gak perlu deg-degan karena akreditasi itu sangat mudah, semudah kita tersenyum. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan 20 menit. Monggo Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang belum dipahami boleh ditanyakan. Namun jika ingin ditanyakan di dalam grup PA nanti, grup masing-masing juga silakan. Asesornya akan siap membantu. Bagaimana? Atau ada yang mau ditambahkan para asesor? Bu Eva, mungkin ada yang pesan-pesan yang ingin disampaikan Bu Eva buat para asesi? Enggak ada. Itu aja tadi sudah semangat seperti yang Bu Ernita sampaikan. Jadi untuk teman-teman dari SPS begitu ya, jangan merasa kesulitan dulu. Tadi yang dibahas ya, yang kita lihat juga kan nanti kan kreativitas dari masing-masing guru. Makanya sebenarnya kalau cerita SPS nanti nilainya cuma C aja itu nggak benar. Ada kok yang dapat A, ada kok yang dapat B gitu ya. Nah, tapi ini untuk orang itu kalau punya cita-cita mau dapat A kan berarti usahanya juga harus tak terkirakan begitu ya. Dan kalau kita tahu memang kondisi kita juga tidak memadai untuk dapat A, ya nggak apa-apa dapat C daripada tidak pernah ikut akreditasi. Karena dengan akreditasi itu kita bisa mengukur di mana letak letak posisi kita sebenarnya ada di mana. Sehingga kalaupun misalnya selama ini SPS kondisi yang kurang memadai, kemudian tapi bisa melakukan pelayanan untuk anak usia dini, misalnya dapat nilai C, ya itu nggak masalah. Oh kan memang itu adalah dengan kondisi yang memadai dan kemudian anak-anak yang dilayaninya juga seperti kondisi yang ada, kenapa harus berpikir bahwa saya harus dapat A, soalnya saya begini. Enggak, toh itu juga dengan kondisi yang ada begitu. Jadi kita nggak usah mikirin nilai dulu, yang penting adalah proses kita mempersiapkan diri, kemudian kita ikutin rule-nya seperti apa dalam proses akreditasi itu. Hasil mah kan berarti kalau kita dalam agama Islam ya,
Yang penting kita udah usaha, ikhtiar, semua kita serahkan kepada kepada yang di atas, apapun usaha kita gitu kan ya. Jadi kalau kita awalnya cuma mikir, oh saya mau ini, saya mau itu, saya nggak bisa ini, saya nggak punya ini, nggak punya itu, ya itu nggak akan maju-maju sampai kapanpun, begitu ya. Jadi semangat, seperti pokoknya saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan dengan Ibu Ernita, bahwa apapun kondisinya di lapangan, jangan jadikan itu penghalang untuk kita melakukan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini. Ya, jadi kalau kita sudah melalui proses akreditasi, berarti kita sudah bisa mengukur atau kita naik kelasnya bahwa layanan pendidikan anak usia dini yang kami jalankan ini sudah sesuai standar, ya, sudah masuk dalam jadi tidak melakukan malpraktek, justru sudah diakreditasi itu artinya sudah melalui rintangan yang memang dalam mencapai satu posisi layak itu harus ada prosesnya juga gitu, nggak bisa tiba-tiba tahu-tahu kita bilang layak begitu ya. Jadi hilangkan itu semua rintangan. Jadi insya Allah jadinya kan kita senyum terus kalau rintangannya. Ya, itu aja dari saya. Itu ada mulai bertanya ya, silakan ya. Baik, ada yang raise hand. Ada langsung bisa ya Bu ya? Boleh, silakan Pak. Oh ini Bu, saya penilik Sukamto dari CS1, mau tanya, mau edit sedikit tadi untuk input tenaga pendidik dan kependidikan. Tadi kan standar tenaga pendidik dan kependidikan kan situ ada kepala, guru dan operator gitu. Di lembaga itu kadang-kadang itu kepala tuh merangkap guru, kadang juga merangkap operator, kan gitu kan. Nanti apakah kepala itu hanya input untuk kepala aja, atau termasuk guru juga? Contohnya misalkan dalam supervisi tadi, ini kan dia sebagai kepala, kemudian mensupervisi guru, misalkan gurunya juga diri sendiri, katakan seperti itu bagaimana gitu? Apakah hanya untuk kepala, input kepala aja, dia nggak jadi guru gitu, atau hanya operator saja gitu, dia nggak merangkap jadi guru gitu. Nah, itu aja Bu, terima kasih. Salam. Sampai kesemutan ada perhatian Pak. Dulu ya, lagi ngejum dulu bentar. Ya. Baik. Ngejum Pak. Terima kasih Pak Sukamto. Ya. Pertanyaannya, jadi apakah ini linear atau tidak gitu ya Pak ya? Ya. Maksudnya lulusan dari guru gitu ya Pak? Bukan. Maksudnya kan itu kan di PAUD itu kan di ini ya SPS itu, katakan di SPS itu kepala itu kan kadang merangkap juga guru gitu ini, atau kadang merangkap operator, atau sebaliknya operator bisa jadi guru juga. Nah itu dalam input di sana itu untuk kepala apakah boleh menginputkan jadi guru sebagai guru gitu loh, bertindak sebagai guru gitu. Ya boleh Pak. Jadi gini Pak, saya bantu jawab ya berarti. Kita mengerti sekali yang menjadi di SPS itu misalnya kepala sekolah ya guru juga begitu ya Pak, maksudnya kan? Betul. Lengkap ya? Ya, jadi nggak apa-apa diisi aja Pak, diisi aja. Kalau misalnya memang ada gurunya lagi ya nggak apa-apa masukin gurunya. Kalau misalnya memang posisinya, misalnya nih kita cuma berdua di dalam SPS itu, saya misalnya kepala sekolah juga, tapi terus saya juga guru gitu kan. Ya saya isi status saya sebagai kepala sekolah, kemudian yang satunya lagi ya sebagai guru, udah gitu aja nggak apa-apa Pak. Jadi nggak menjadi masalah itu maksudnya posisinya gitu kan ya Pak, maksudnya kan Pak. Jadi artinya hanya kepala saja gitu, terus yang lain jadi guru aja gitu. Iya, jadi kan maksudnya posisinya kalau kita jadi kepala sekolah kemudian kita jadi guru, kita isunya di mana begitu kan maksudnya ya Pak? Iya betul. Iya, isi aja di kepala sekolah Pak. Berarti kan sisanya kalau ada yang jadi guru ya masuk di guru begitu.
Kalau mau dimasukin lagi dia sebagai guru juga ya nggak apa-apa, masuk Oh, aja. gitu. Nanti sebenarnya kan gini ya, kalau Sispena itu kita tuh tidak ada tanya jawab Pak, tidak ada tanya jawab ini siapa, ini gimana atau gimana begitu ya Pak ya. Oh, gitu. Jadi secara dokumennya saja disesuaikan, nanti di-upload gitu. Udah Bu Made udah datang, cuma aku lagi nge-zoom dulu bentar. Oke Bu. Jadi maksudnya begitu Pak, nggak apa-apa kalau misalnya Bapak kepala sekolah, kemudian Bapak juga Guru. ya, Bapak juga operator, Ya. atau mau sekalian Bapak office boy gitu kan? Iya. Gitu ya Pak, nggak apa-apa, input aja. Iya Bu, baik Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya Pak. Oke. Terima kasih Bu Eva. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Izin Bun, tanya Bun. Raise hand ya. Ya, silakan Pak. Ya, Halo. terima kasih. Siapa? Nyambung pertanyaan Pak Kamto, di TK binaan saya itu ada gurunya ya dia, kepala sekolahnya ya dia. Nah, sehingga bagaimana dia mau mensupervisi dan bagaimana uploadnya, karena ya kepala sekolahnya ya gurunya juga, satu-satunya itu gitu. Yang kedua, apakah nggak bisa ini syarat untuk mengikuti akreditasi ini jumlah murid di bawah 10, karena sudah bertahun-tahun TK ini kepingin sekali berakreditasi, tetapi selalu terkendala dengan syarat jumlah peserta didik atau muridnya kurang dari 10. Yang ketiganya, sarana dan prasarana. Ini ada TK yang listriknya itu bukan atas nama TK. Apakah ini bisa dimasukkan ke dalam sarana dan prasarana? Terima kasih. Ya Pak. Ini aku dulu bantu jawab karena terkait tadi yang sebelumnya di supervisi ya Pak ya. Ya maaf tadi Pak Sukamto maksudnya juga bahas soal supervisi juga ya berarti ya. Jadi gini, kalau kepala sekolah itu kan supervisinya bukan oleh diri sendiri pastinya kan, pasti oleh apakah itu pengawasnya atau peniliknya begitu ya. Nah tapi kalau untuk guru memang kan kepala sekolah yang melakukan supervisi untuk guru ya gitu. Nah ternyata dia adalah gurunya sendiri, ya nggak apa-apa, ya lakukan saja supervisi apa yang sudah dilakukan itu sebagai poin-poin penilaian terhadap dirinya sendiri sebagai guru begitu Pak, nggak apa-apa ya Pak. Jadi silakan aja. Dan kemudian tadi Siap. kedua tadi apa ya? Terima kasih. Tiba-tiba blank. Apa ya tadi? Sarana prasarana. Oh, syarat jumlah murid. Murid ya. Izin bertanya Bu. Tar dulu. Iya. Ya, sebentar ya Bu. Gantian Tio, Bu. sabar Bu Tio. Kan ini apa Pak? TK ya Pak? TK Bu. TK itu maksudnya 10 di bawah 10 tuh udah kelompok A dan B-nya gitu maksudnya Pak? Iya, dalam satu TK itu muridnya sekarang ini posisinya terbanyak adalah 8. Oh ya udah Biasanya nggak apa-apa. 2, 3. Sekarang 8 itu terbanyak dan kepingin sekali. Ya nggak udah apa-apa ikut ya. Nah, masukin aja, ikut aja ya Pak. Baik. Jadi Siap, boleh terima Pak, kasih. silakan. Ya. Terus Kemudian sarpras, Bu. sarana dan prasarana. Ya, yang listriknya nama orang Oh, boleh Pak. itu nggak apa-apa juga. Yang penting listriknya dipakai buat sekolah Iya. gitu kan ya. Ya nggak maksudnya Siap, siap. sekolahnya ada listrik gitu. Soalnya kalau nggak ada listrik kan nggak bisa berjalan kalau ada apa-apa begitu ya Pak. Siap. Pak, Terima jadi kasih tidak Bunda. masalah. Ya, terima kasih Pak Sutiono, jelas ya. Jadi sarana Ya. dan prasarana listriknya nama orang lain itu tidak apa-apa Pak. Yang penting lokasinya sama di listrik tersebut di lokasi tersebut. Baik, ada Bu dari Pak Cempaka, silakan Bu. Ibu dari Pak Cempaka. Baik, dilengkap dulu kalau Izin tidak. saya Bu mau bertanya Bu. Saya sesuai Izin, Bu. urutan ya Bu. Ya, saya sesuai urutan dulu. Ada dari TK Ibu Anita ini, silakan Bu Anita.
Iya, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anita dari TK Masa Kecil. Saya mau tanya nih Ibu, terkait akreditasi ini. Saat ini kan lembaga kami lagi pergantian nama nih Bu. Ada pergantian nama lembaga. Apakah nanti pada saat akreditasi kita udah jalankan ini, untuk nilai akreditasi kita akan sinkron dengan nanti nama lembaga kami yang baru Bu? Nggak, maksudnya lagi dalam pengurusan kan, Bu? Iya, benar Ibu, lagi dalam pengurusan. Ya. Nanti kan kalau sudah berganti nama, berarti Ibu kan harus lapor Dapodik kan, berarti? Iya, benar. Ya, itu nanti kita akan menyesuaikan. NPSN-nya enggak? Saat ini kemarin aku sempat tanya sama Pak Adi, untuk NPSN itu katanya sih akan tetap tidak berubah. Jadi hanya nama ganti lembaga, nama lembaga aja yang berganti Ibu. Ya, jadi selama Ibu mengurus kepada Dapodiknya tidak masalah, dan kita sebenarnya apapun perlakuan itu cuma berdasarkan NPSN. Jadi selama NPSN-nya Ibu tidak berganti, nanti ya berarti harusnya dari Dapodik juga sudah ada penyesuaian namanya, itu harusnya bisa Bu, begitu ya. Oh, baik. Berarti saat ini kami lanjut aja nih ya Bu untuk proses akreditasinya. Lanjut ya Bu, lanjut aja. Oke, baik. Terima kasih terima Ibu. kasih. Terima kasih Bu Eva, cukup jelas. Saya informasikan kembali nanti teman-teman ASESI, pembagian kelompok yang tadi saya bacakan sudah di-share, di kolom chat bisa dicek, teman-teman masuk kemana, tetapi nanti juga akan dibuatkan grup WA oleh asesor yang mendampingi. Baik, ada Bu Nur Seha, silakan Bu Nur Seha. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi dari ditanyakan, saya pikir ada pendampingan juga, jadi nanti bisa lebih ditanyakan lagi ke asesornya. Hanya saya ingin menyampaikan terima kasih ya bahwa ternyata tahun ini begitu baiknya diberikan fasilitas sehingga kami bisa terus belajar dan tidak merasa takut lagi ya untuk akreditasi. Bahkan inilah proses belajarnya kami. Sekali lagi saya dengan senang hati berterima kasih kepada semuanya, narasumber maupun yang memfasilitasi, juga kepada Ibu Eva, terima kasih banyak. Bismillah, insya Allah kami mudah-mudahan bisa ikut akreditasi. Terima kasih, Ya, Bu. semangat Ibu, semangat. Pokoknya kita melakukan yang terbaik ya dengan tujuan yang baik juga. Jadi insya Allah hasilnya juga bisa yang terbaik ya Bu. Ya, terima kasih. Dok, ini saya mau tanya dok. Izin dong Bu, mau bertanya Bu. Dari Tio Bu, Tio. Dari Paut Martisa. Ya, silakan. Bu Tio, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Tadi saya melihat bahwa pembagian kelompok, sebenarnya jadi pertanyaan bagi saya, kenapa lembaga saya daftarnya 6 kok cuma 1 ya Bu yang dipakai, padahal semua pada hadir nih Bu. Katanya kemarin Mas Amirul bilang undangan yang pertama itu salah, jadi pakai yang kedua. Tolong Bu kejelasannya Bu, biar kami tahu. Sebentar Bu, baik Bu Tio, penilik ya Bu, terima kasih Bu. Nanti Bu, jadi, Ibu itu aja cross check aja lagi ya, mana yang namanya nggak masuk ya Bu Tio ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak ada masalah, nggak apa-apa masuk aja lagi. Mungkin kemarin itu nggak tahu Amirul gimana caranya. Cuman memang kita ada beberapa yang ternyata sudah didata itu udah terakreditasi. Semoga yang tidak masuk ini memang belum terakreditasi ya Bu ya. Saya memang justru itu Bu, saya itu ada 6, 3 negeri, 3 swasta. Tapi itu baru 1 masuk yang teratai. Makanya saya kemarin konfirmasi langsung ke Bu Retno di Sudin, langsung konfirmasi juga ke Pak Amirul. Dibilang ikut aja. Tolong ya Bu, karena saya udah bilang ke mereka bahwa kita akan siap masuk. Terima kasih. Nggak apa-apa Ibu Tio, nanti dimasukkan, nanti kita cross check lagi, mungkin ada kesalahan kali ya. Tapi yang pasti nanti kalaupun ternyata berarti 5 lagi ya, kan Ibu 6 tadi baru masuk 1 ya Bu ya? Iya Bu, benar. Di Bu Novi, itunya sebagai ini kami. Oh, Tridianti ya, Novi ya, berarti Novi, ya. Ya udah, berarti nanti tolong ya, ini berarti ya, nanti dikonfirmasi. Bu, ini ini udah Amirul ya. saya catat. Tolong ya. Ya.
Sudah saya Nanti- catat, Bu. Nanti Jadi- di WA grup ini apa Bapak Ibu pengawas penilik juga ikut di dalamnya? Sebenarnya sih tidak, Bu, tapi nanti bisa diikut sertakan nggak apa-apa biar ikut memantau ya. Ya, sebenarnya memantau itu untuk memastikan bahwa yang Lembaganya. ternyata berdasarkan Bapak dan Ibu yang sampaikan itu benar-benar bisa selesai sampai kita masuk di Sispena begitu, Bu, ya. Heeh. Jadi kalau aku sih bilang nggak apa-apa, ikut masuk aja ya, gitu. Ya, ya, Bu Tio. Jadi jangan khawatir. Nanti kita akan cross check kembali. Ibu boleh sampaikan ke Bu Tridianti nama-nama lembaga yang tadi belum sempat masuk ya, Bu. Ya, siap Bu, siap. Baik, terima kasih Bu Tio. Ada lagi teman-teman yang lain? Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Bu Aida, selaku koordinator, apakah ada yang ingin disampaikan, Bu? Ada beberapa lembaga, Bu, yang tidak masuk. Nanti bisa kita cross check kembali ya, Bu Aida. Assalamualaikum Bunda. Ya Bu Eni, karena kan di Bunda, yang pertama itu, ada yang nanya tuh, ada yang tanya ya? Ya baik. Ya sebentar ya Bu Boleh Aida. tanya, Baik Bu Bunda. Yuli Herawati. Baik Bu Yuli, silakan. Salam kenal Bunda. Kami dari TKIC 1. Tadi saya kebetulan ada Bapak pengawas kita juga. Untuk kami kan insya Allah di Oktober ini kan kita memang yang akreditasi kita terakhir ya Bun, berarti ya 2023 ini. Sudah habis, berarti kita harus tetap daftar ya Bunda? Atau gimana Bun? Maksudnya Ibu sudah terakreditasi sebelumnya? Sudah Bunda, tahun 2018. Dan Oh, batas terakhir kan 2023 ini ya Bunda. Jadi untuk yang reakreditasi itu masih belum bisa, berarti ini berarti data yang harus dikeluarkan ini sekolahnya, karena nggak akan bisa buka Sispena, Ibu Yuli ya, jadi nggak bisa ikut akreditasi. Maksudnya yang prioritas untuk tahun 2023 ini adalah teman-teman yang belum sama sekali terakreditasi. Jadi kalau yang posisinya seperti sekolahnya Ibu, Halo, Kak. itu nanti akan dilihat apakah akan dilakukan perpanjangan seperti tahun lalu, atau mungkin ada sistem baru khusus untuk yang sudah pernah terakreditasi. Begitu ya Bu Yuli ya. Baik Bunda. Terima kasih Bunda ya Eva. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Ada lagi teman-teman? Sama Bu Eni. Bu Eni mau Silakan. lanjut yang tadi ya. Baik, silakan. Data yang kemarin itu udah koordinasi sama Mas Mirul, memang beliau bilang ada salah ada dua data, jadi mungkin data yang lama yang dipakai belum yang terbaru. Jadi mungkin memang akan ada revisi dari Mas Amirul untuk ajuan dari JS1 maupun JS2. Baik, terima kasih Bu Tio. Berarti sudah ada penjelasannya ya. Memang ada masih ada miss dari sekretariat dari Mas Mirul. Nanti akan dikoreksi. Kebetulan Mas Mirul hari ini sakit Bu, jadi mohon maaf. Siap Bu Aida, nanti kita perbaiki. Ada lagi teman-teman? Tahu teman-teman asesor ada yang mau ditambahkan? Tidak Bu, kalau tidak ada. JS1, JS2, yuk akreditasi. Semudah tersenyum. Iya, semudah tersenyum katanya Bu Eva. Itu adalah udah di launching Bu Eva kemarin ya. Halo. Saya mau bertanya dong. Ya, Bu, boleh Ibu. Silakan Bu. Saya dari PAUD Nurilang JS2 ya, Kelurahan Mampang. Itu untuk dokumennya kita persiapkan dari tahun berapa ya, Bu? Baik, Bu Aida bisa bantu jawab, Bu Aida. Dokumen terbarunya minimal dari kapan, Bu? Tanyain. Ya Ibu. Dokumennya kalau bisa yang terbaru lah Bu, yang tahun berjalan. Kalaupun tidak ada, berarti mundur ke belakang 1 tahun Ibu. 2022, 2023. Gitu ya, Bu? Ya.
Oh ya, untuk Ada ya, Bu? format-format supervisinya ada nggak Bu? Instrumennya untuk penilaian supervisinya buat kepala sekolah, buat guru, ada nggak Bu? Maksudnya Ibu bertanya instrumen untuk Ibu, untuk di lembaga Ya, satuan Ibu. ya untuk supervisinya kan ada penilaian untuk kepala sekolah, ada penilaian untuk guru. Nah itu instrumennya itu seperti apa Bu? Ada nggak Bu kira-kira Bu? Mungkin Ibu boleh ke pembina Ibu ya, ke Ibu pengawas atau penilik, barangkali ya yang biasa membina Ibu kan pasti ada evaluasi, ada supervisi dari beliau. Iya, iya Gitu dari ya? penilik suka datang. Iya, iya Ibu. Biasanya kan kalau kepala sekolah juga bikin lembar supervisi buat gurunya atau kepala sekolah dari pengawas atau penilik yang supervisi Ibu di sekolah. Baik Bu, nanti saya mungkin berkoordinasi sama Bapak penilik aja kali ya Bu. Ya, boleh Ibu. Nanti kita bantu lihat lagi apakah Ibu belum pernah disupervisi, belum pernah buat lembar supervisi Belum, atau Bu. bagaimana? Sebenarnya kepala sekolah. Kalau dari saya dari kepala sekolah itu saya belum. Kalau ke guru selama ini sih nggak pernah ada catatan tertulisnya gitu. Jadi kita setiap 1 bulan sekali kita briefing gitu, atau habis ngajar kita briefing, itu aja sih, nggak secara tertulis penilaian personal gitu Bu. Oke, Ibu nanti dibantu sama asesor pendamping Ibu ya. Oke, Boleh ya, baik, Bu. nanti kan dibuatkan Iya. grup. Oke. Jadi Biar lebih maaf enak. Bu, untuk pastinya dokumen yang kami harus siapkan itu dari 2003 aja berjalan. Boleh dari 2021, 22, 22, 23. Oh iya, iya baik Bu. Oke, ya. Insya Allah ya Bu, ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ini terakhir ya, terakhir dari TK Aisyah 29, karena kita waktunya sudah habis. Ini terakhir ya Bu Aida, Bu Eva, mohon izin. Silakan Bu, Ibu, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Bu, apabila kita gurunya baru, apakah harus segera didaftarkan di Dapodik atau bagaimana Bu? Halo? Yang terdata, bantu jawab kali ya Bu Eva? Iya. Ya Bu Aida, silakan. Sepanjang yang ada di Dapodik saat ini, gurunya masih yang lama atau masih yang lama ya Bu? Bu, yang Bu Ina? lama. Masih lama ya? Iya, betul. Oke, berarti boleh diperbaiki koordinasi dengan operator di Sudin kali Bu, sama sekolah, koordinasi untuk memasukkan data guru yang baru. Berarti Kalaupun memang tidak harus- mungkin boleh ada toleransi Bu Eva? Ya, pakai Dapodik yang masih digunakan saat ini? Ya boleh, asal itu kalau bisa ya data guru barunya di ini aja, Tetap di-input ya? Tetap di-upload Jadi aja. didaftar di Dapodik segera ya Bu? Daftar Dapodik segera, tapi kalau misalnya nggak bisa, berarti ada nggak Mbak kolom untuk upload baru di situ juga? Bisa nggak begitu? Coba nanti pikirin deh, nanti itu bisa secara teknis dilakukan di dalam grup masing-masing ya. Iya. Tapi jangan, jadi gini Bu, nah seperti kayak gini, kayak yang tadi, saya nggak punya ini supervisi gimana, jangan mundur hanya karena itu. Sebenarnya justru di sini kita bisa menemukan bahwa kita selama ini melakukan kesalahan. Kita melakukan malpraktek kalau begitu ya. Sebenarnya kan guru itu sebenarnya kita harus selalu punya supervisi. Jadi artinya yang tidak pernah melakukan supervisi, lakukanlah. Buatlah itu dokumen. Apa yang ditanyain sih, apa kira-kira untuk supervisi itu apa begitu ya. Ya kira-kira kalau untuk kepala sekolah, ke guru, ibu kepala sekolah mau menilainya apa? Kira-kira begitu, buat itu dokumen gitu ya. Jadi kita selalu punya dokumentasi bahwa kita melakukan supervisi terhadap guru-guru kita begitu, nggak cuma sekedar bincang-bincang aja. Nah kalau yang ibu punya nih yang TK Aisyah berarti ya, tadi kan bahasnya guru nih, ya kita pun harus memahami bahwa pergantian guru itu kan juga nggak bisa dipungkiri, itu terjadi bisa kapan aja, bisa dalam waktu 6 bulan, bisa tiba-tiba 1 tahun gitu. Dan untuk mendata di dalam Dapodik itu kan juga nggak semudah itu gitu ya. Mungkin Dapodik juga ada periodenya kita harus lapornya begitu ya.
Nah, jadi sementara kalau misalnya itu bisa apa namanya, nanti Ibu di grup mana ya, aku lupa di WA mana, nah nanti itu minta bantuan sama asesornya untuk tetap mengupload data dari gurunya yang baru, begitu Bu. Ya, tapi artinya jangan kemudian, aduh saya bingung nih nanti mau ininya gimana, saya nggak mau ikut akreditasi. Maksudnya jangan gara-gara hal-hal kecil seperti itu kemudian meruntuhkan nilai yang sesungguhnya harus kita lakukan, begitu ya Ibu-ibu ya. Jadi semangat, jadi jangan semua rintangan itu kita jadiin batu di depan kita untuk kita nggak bisa bergerak, begitu loh. Jadi kalau bisa kita singkirin batunya pelan-pelan atau kita cari jalannya lewat mana, begitu ya, biar kita bisa maju ke depan, nggak makin mundur, begitu. Ya, buat teman-teman semua ya, begitu ya. Terima kasih Baik, Bu. Ini TKS ya, siapa namanya Bu? Siapa nih? Makasih ya Bu. Ibu Wina. Ibu Wina, baik, terima kasih. Wina, ya. Baik, terima kasih. Jadi jangan pernah mundur karena alasan apapun. Tidak ada dokumen, langsung kita buat. Sebenarnya untuk supervisi, itu boleh Ibu formatnya siapkan sendiri, seperti Ibu Eva bilang, apa sih yang mau dinilai di sekolah tersebut. Jadi karakter sekolah Ibu itu seperti apa, yang dinilai apa saja gitu. Nggak harus sama kok Bu, kalau format itu tergantung kebutuhan di sekolah Ibu gitu. Yang penting dilakukan itu supervisi. Ini buktinya saya melakukan supervisi gitu. Jadi kepala sekolah melakukan supervisi ke guru, lalu kepala sekolah disupervisi oleh pembina. Nah, itu juga ada instrumennya dari pembina atau dari peniliknya, itu bisa dijadikan acuan gitu. Jadi jangan pernah mundur. Gitu ya Bu Eva ya. Iya, itu kan apapun itu. Justru itu yang harus kita siapin. Jangan malah karena nggak ada itu saya malah nggak maju. Ya justru itu yang harus, oh iya berarti saya selama ini belum bikin itu. Oh iya harusnya itu penting. Itu begitu kalau kita mau maju. Cuman kalau kita berpikir semua itu jadi penghalang ya nggak bakalan pernah maju kita. Begitu aja Bu. Ya, semangat ya Bu. Ibu yang tadi tuh tanya. GS ini luar biasa, Bu Eva laporan. Iya. Bu Aida, kita masuk 236, padahal target kita berapa Bu Aida? 100. 1 jam saja. Enggak, jumlahnya 100 berapa? Oh, jumlahnya iya melebihi target. Ya. Ini udah 200 padahal kita cuma 100. Ya. 16. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya yang belum terdata, tolong didata aja. Kalau misalnya sampai ternyata apa namanya kuotanya asesor terlalu banyak untuk menangani lembaganya, ya berarti disampaikan nanti kita pikirkan mungkin ada asesor tambahan untuk membantu di sini gitu ya. Artinya berapapun jumlah yang masuk akan kita layani untuk bisa masuk di dalam pena gitu ya. Jadi akan tetap Bu Eva tetap memikirkan teman-teman asesor mau ditambahin katanya kalau kebanyakan. Enggak kok Bu Eva, mereka siap siaga. Ya Bu Lea ya. Enggak, maksudnya kan siap. Enggak, maksudnya kan gini, tadinya kan jumlahnya berapa? 162. Nah, ini kan sekarang ada berapa nih? 200 sekian. Berarti kan itu harus kita pikirkan jumlah lebihnya itu, berarti apakah perlu penambahan atau bisa tetap dibagi rata dengan teman-teman asesor lain. Pokoknya maksud saya jangan menolak apa yang menjadi data masuk ini. Kalaupun ternyata memang sudah terakreditasi kan berarti itu harus dikurangi. Itu ini udah di data apa belum begitu. Jadi nggak apa-apa gitu dengan jumlah 200 sekian itu nggak masalah gitu. Jangan menolak memang kalau sudah diminta jumlahnya 162 terus kita bilang nggak bisa cuma 162 aja, yang lain ntar aja, nggak begitu maksudnya, tetap layani aja begitu ya. Oke ya Bu. Baik, terima kasih. Oke, selesai agenda kita hari ini, tepat waktu lewat 6 menit karena tadi kita mulai juga agak terlambat sedikit. Terima kasih banyak. Saya merasa kegiatan ini lancar, sukses. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman asesi yang akan akreditasi. Maju terus Bu, jangan pernah menyerah. Saya cukupkan. Atau Bu Aida mau menutup? Bu Aida? Ditutupnya dengan lagu Padamu Negeri, Bu. Oke. Baik.
Ya, baik, atas nama Banpe Gede-gedean DKI, aja. teman-teman asesor, saya mohon maaf, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Terima